Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Bu Nurma akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk yang pertama yaitu pecahan biasa. Jika penyebutnya sama, contoh 1/2 ditambah 3/2. Jika penyebutnya sama, hasilnya nanti penyebutnya tetap sama, yang dijumlahkan hanya pembilangnya. 1/2 ditambah 3/2, penyebutnya tetap 2, yang dijumlahkan 1 dan 3, sehingga 1 ditambah 3 menjadi 4/2, yang dijumlahkan hanya pembilang, sedangkan penyebutnya tetap sama. Selanjutnya, jika ada dua pecahan atau lebih yang penyebutnya berbeda, cara menjumlahkan atau menguranginya bagaimana Bu Nurma? Yang pertama ada dua cara. Untuk cara yang pertama dengan menyamakan penyebut. Contoh 1/8 ditambah 2/3. Langkah yang pertama menentukan KPK dari dua penyebut. Nah, di sini penyebutnya 8 dan 3. Berarti kita cari dulu KPK dari 8 dan 3. Nah, kita buat dari pohon faktor 8, kita bagi 2, dapat 4. Bagi 2 lagi dapat 2, sehingga faktorisasi prima dari 8 yaitu 2/3. Sedangkan 3 di sini sudah merupakan bilangan prima, jadi tidak perlu kita cari pohon faktornya. Berarti KPK-nya yaitu 2/3 dikali 3. 2/3 sama dengan 8, kemudian kita kalikan 3, hasilnya 24. Langkah yang kedua, gunakan KPK tersebut sebagai penyebut baru. Tadi KPK-nya ketemu 24, kita gunakan sebagai penyebut baru. Kemudian 24 ini dibagi dengan penyebut yang lama. 24 dibagi 8 sama dengan 3. Jika sudah ketemu, kita kalikan dengan pembilang yang awal. 3 kali 1. Jika sudah, kita letakkan di sini. Yang ini juga seperti itu caranya. 24 dibagi penyebut yang pertama yaitu 3, hasilnya 8. Jika sudah, 8-nya kita kalikan dengan pembilang yang pertama. 8 kali 2 ketemunya 16. Setelah itu pembilangnya kita jumlahkan. 3 ditambah 16 jadinya 19. Hasilnya seperti ini. Cara yang kedua, kita menggunakan perkalian silang. Di sini ada 1/8 ditambah 2/3. Caranya 3 kita kalikan dengan 1, diletakkan di sebelah sini. Kemudian kita beri tanda plus karena tadi plus. Terus 8 kita kalikan 2, letakkan di sebelah sini. Kemudian penyebut kita kalikan dengan penyebut sebagai penyebut. 8 kali 3 sama dengan 24. Letakkan di sebelah sini. Jika sudah, pembilangnya tinggal ditambahkan. 19/24. Nah, ini cara yang paling cepat. Nah, sekarang kita penjumlahan dan pengurangan pecahan campuran. Biasanya ada pecahan campuran ditambah pecahan biasa, atau pecahan biasa tambah pecahan campuran, atau pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Nah, contoh kali ini yaitu pecahan campuran ditambah pecahan campuran. Langkah yang pertama, kita ubah dulu pecahan campurannya menjadi pecahan biasa. Di sini contohnya ada 2 1/3 ditambah 1 2/4. Langkah yang pertama yaitu diubah dulu ke pecahan biasa. 2 1/3 kita ubah menjadi pecahan biasa. Langkah caranya yaitu 3 dikali 2 sama dengan berapa? 6. Terus kita jumlahkan dengan pembilangnya. Penyebutnya tetap sama 3, sehingga hasilnya 7/3. Kemudian yang kedua, 1 2/4 diubah ke pecahan biasa. Caranya masih sama. Penyebut dikalikan dengan konstantanya di sini 1. 4 kali 1 sama dengan 4. Ditambah dengan pembilangnya. Penyebutnya tetap sama 4. Sehingga ketemu 6/4.
setelah kita dapatkan pecahan biasanya, tadi dapat 7/3 dan 6/4, kita tinggal jumlahkan. Caranya boleh pakai perkalian silang, boleh dengan menyamakan penyebut. Kita bagi dua caranya, yang cara satu dengan perkalian silang. 7/3 ditambah 6/4 sama dengan penyebutnya 3 kali 4 dapat 12. Kemudian untuk yang selanjutnya 4 kali 7 kita letakkan di sini 28 ditambah 3 kali 6 dapatnya 18. Jika sudah, pembilangnya dijumlahkan. 28 tambah 18 8 tambah 8 16, tambahkan di sini 46 sehingga ketemunya 46/12. Cara 2 yaitu dengan menyamakan penyebut. 7/3 ditambah 6/4. 3 karena dia sudah bilangan prima, tidak usah kita cari faktorisasi primanya. Sedangkan 4 ini kita cari faktorisasi primanya. Dibagi 2 dapat 2 sehingga faktorisasi primanya 2/2. KPK-nya berarti 2/2 kali 3. 4 kali 3 ketemunya 12. Nah, setelah kita ketemu tadi KPK-nya, kita jadikan KPK tersebut sebagai penyebut baru. 12 dibagi dengan penyebut lama, 12 dibagi 3 dapat 4. Kita kalikan dengan pembilangnya. 4 kali 7 dapat 28. Yang kedua juga seperti itu. 12 kita bagi dengan 4 dapat 3. 3 kita kalikan dengan 6 ketemu 18. Setelah itu kita jumlahkan. Yang dijumlahkan hanya pembilangnya. Untuk penyebutnya tetap sama yaitu 12. Ketemunya sama. Nah, langkah yang ketiga kita sederhanakan pecahan. Kadang di jawaban ada yang pilihan ganda itu jawabannya tidak selalu sama dengan hasil kita. Kadang jawabannya ada yang berupa pecahan campuran, ada berupa pecahan yang lebih sederhana. Karena di sini kita ingat, jika pembilang lebih besar daripada penyebut, maka akan secara otomatis menjadi pecahan campuran. Cara mengubahnya untuk menjadi pecahan campuran, pecahan yang lebih sederhana, yaitu kita bagi dengan bilangan yang sama besar. Jika yang di atas dibagi 2, maka di bawah dibagi 2. Jika yang di atas dibagi 3, maka di bawah juga dibagi 3. Karena di sini semua pembilang dan penyebutnya adalah bilangan genap, maka kita bagi 2 terlebih dahulu. Nah, di sini dapat berapa? 46 dibagi 2 dapat 23. Kemudian 12 dibagi 2 dapat 6. Nah, dari sini 23 dan 6 tidak bisa lagi dibagi dengan bilangan yang sama. Maka ini tinggal kita ubah menjadi pecahan campuran. 23 kita bagi dengan 6, hasilnya dapat 3. Sisanya 23 dikurangi 3 kali 6, hasilnya kan 18. Sisanya di sini. Sisanya 5. Pecahan campurannya menjadi hasilnya 3 kita letakkan sebagai konstanta. Pembilangnya tetap sama 6. Penyebutnya tetap sama 6. Pembilangnya itu sisanya tadi. Sisanya 5 kita letakkan di sini.